Pemirsa Khazanah, semua orang beriman kelak pada akhirnya semuanya akan masuk surga. Ada yang langsung masuk surga karena amalnya lebih banyak dari keburukannya. Ada pula yang masuk neraka dahulu lalu diangkat dan dimasukkan surga karena amal buruknya lebih banyak dari amal solehnya. Orang-orang yang menjadi musuh Allah Azza wa Jalla digiring ke neraka dengan cara yang mengerikan. Wajah mereka hitam pekat, matanya melotot, mulutnya dikunci. Itulah kondisi orang-orang kafir ketika digiring menuju neraka. Tatkala mereka sampai di pintu neraka, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah dengan membawa belenggu dan rantai. Rantai itu diletakkan di mulut orang kafir lalu dikeluarkan dari duburnya. Tangan kirinya dibelenggu ke lehernya, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya lalu dicabut dari antara kedua bahunya. Mereka diikat dengan rantai yang digandengkan dengan setan dalam satu rantai. Selanjutnya mereka diseret dengan wajahnya. Mereka terus dipukuli oleh malaikat dengan gada besi. Ketika orang kafir hendak keluar dari neraka, maka para malaikat mengembalikan mereka ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka ini yang dulu pernah kamu dustakan. Lalu seperti apakah umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, tapi keburukannya lebih banyak dari amal solehnya yang masuk neraka? Apakah mereka juga digiring seperti orang-orang kafir? Atau samakah perlakuannya dengan umat Nabi lain yang ahli maksiat? Umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW yang banyak maksiat dan maksiatnya melampaui kebaikannya, memang dimasukkan juga ke dalam neraka. Juga digiring ke neraka. Akan tetapi perlakuannya berbeda. Bahkan perlakuan umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk neraka cukup mengherankan malaikat penjaga neraka sendiri. Dalam sebuah riwayat, Fatimah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada ayahandanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu?" Beliau menjawab, "Para malaikat itu menggiring umatku ke neraka dengan wajahnya tetap putih, tidak hitam. Maka mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci, mereka juga tidak digandengkan dengan setan. Rantai dan belenggunya tidak diletakkan di atas mereka." Fatimah lantas bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umatmu?" Beliau menjawab, "Adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya. Sedangkan perempuan akan dipegang gulungan rambutnya dan ubun-ubunnya. Maka banyak orang yang beruban dari umatku yang dicabut ubannya, lalu dituntun ke neraka. Ia terus menjerit-jerit, 'Aduh, masa mudaku! Aduh, kelemahanku!' Banyak dari kalangan umatku yang ditarik jenggotnya, kemudian dituntun ke neraka. Mereka menjerit-jerit, 'Aduh, rasa maluku! Aduh, kerusakan tutupku!' Sehingga umatku itu sampai di tempat malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia bertanya kepada malaikat yang membawa umatku, 'Siapa mereka?' 'Aku belum pernah melihat orang celaka yang sangat mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai dan belenggu di lehernya.' Malaikat yang membawa menjawab, 'Kami diperintahkan mendatangkan mereka dalam keadaan seperti ini.' Malaikat Malik lalu bertanya kepada mereka, 'Wahai orang celaka, siapa kalian?' Mereka menjawab, 'Kami adalah umat Muhammad SAW.' Umat Nabi Muhammad SAW yang beriman dan pelaku maksiat dan dosa besar yang belum bertaubat hingga meninggalnya, inilah yang dikatakan Imam Al-Muzani sebagai orang-orang dari ahli tauhid yang akan dikeluarkan Allah dari neraka. Al-Muzani berkata, orang yang kafir yang menentang Rabb-nya di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Wallahu a'lam.